Bayangin ada presiden bikin telegram. Maksudnya gimana, no? Iya, jadi bayangin ada presiden bikin telegram khusus gitu buat subscriber khususnya. Nggak, ini gue coba pelan-pelan lurusin ya. Kalian tau gak sih kan banyak tuh artis-artis, KOL gitu bikin kayak, gue punya channel telegram nih, channel khusus buat para member gitu. Untuk dapetin akses khusus, untuk dapetin informasi lebih cepat. Bayangin ini presiden bikin telegram, berbayar telegramnya. Well, bukan telegram sih, tapi semacam API gitu lah, jalur khusus untuk ngedapetin tweet-tweet presiden jauh lebih cepat daripada orang lain. Serius, itu yang terjadi. Trump social to sell trading firms fastest access to Trump's post. Nah ya kan, hawa-hawanya kayak telegram khusus member gitu untuk dapat sinyal-sinyal. Gue ngomong sinyal-sinyal bukan sembarang sinyal-sinyal. Ini beneran sinyal-sinyal yang wadidaw loh kalau kalian pikir-pikir. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Donald Trump, presiden polisi dunia ini? Dan isi telegramnya kira-kira bakal tentang apa sih? 100.000 US dollar per bulan, alias kalau dirupiahkan itu bisa segini. Dan coba komen itu di bawah untuk bisa ngasih berapa hari makan. Interesting little nugget of information here, because the company behind Truth Social, that's where the president does most of his posting these days, now plans to sell what it's calling the fastest access to the president's posts to banks and some other financial services firms. Remember, the president frequently will post something that literally moves the market. Strom Media and Technology Group meluncurkan layanan data berlisensi berbayar yang akan memberikan akses tercepat kepada bank dan perusahaan perdagangan trading terhadap unggahan dari akun-akun paling berpengaruh di Truth Social, termasuk akun Presiden Donald Trump yang unggahannya kerap menggerakkan pasar global. Produk tersebut yang diberi nama Truth API akan mengirimkan unggahan dari 10 akun paling berpengaruh kepada pelanggan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan notifikasi biasa dari platform Truth Social menurut juri bicara perusahaan. No, gue nggak ngerti maksudnya itu apa. Oke, jadi gue juga bukan ahli teknologi, tapi API itu kayak semacam kita bisa dikasih akses khusus sama sebuah aplikasi. Aduh, bentar, gue pakai bahasa uga-bunga ya. Kayak bayangin selama ini lu kalau misalnya ke restoran itu lu mesti datang dulu baru mesen. Bayangin lu punya akses khusus ke kokinya gitu loh. Lu kayak bisa WA, bang pesanin ini, nyampe-nyampe langsung jadi nasi goreng lu. Jadi nasi goreng lu pasti akan lebih cepat daripada orang-orang yang datang ke situ juga dan mesen nasi goreng. Sama-sama dapat nasi goreng, sama-sama enak. Cuman waktu lu lebih cepat karena lu punya jalur khusus ke kokinya. Kasarnya API ini itu ya kayak gitu, tapi instead of nasi goreng, ini informasi. Dari mana? Dari Truth. Truth itu adalah sosial media kayak Twitter, kayak Thread, kayak X, tapi yang punya adalah Donald Trump. Jadi kasar ini adalah layanan untuk orang-orang itu bisa bayar 100.000 US dollar untuk bisa dapetin tweet Donald Trump jauh lebih cepat daripada orang lainnya. Mungkin semua akan tertawa, hahaha, ngapain gua bayar ya ratusan juta sampai miliaran untuk dapetin tweet Donald Trump jauh lebih cepat daripada semua orang. Bodoh banget gua. Hahaha, komedi kakak kocak, sound effect bajai. Enggak, lu keliru, lu salah mengartikannya. Biar kita lanjut dulu. Unggahan yang menggerakkan pasar. Donald Trump telah beberapa kali membuat pengumuman melalui akun Truth Social miliknya yang mengguncang pasar keuangan dunia, termasuk pengumuman tarif Liberation Day serta berbagai macam unggahan mengenai pembatasan perdagangan terhadap Cina. Hal tersebut membuat Truth Social menjadi sumber informasi penting bagi para trader, pelaku bisnis dan institusi keuangan. Nah, inilah yang banyak orang curiga, ini layanan tuh bikin insider trading. Oke, insider trading itu apa? Aduh, ini gue coba pakai bahasa unggah-bunga, gue bukan ahli ekonomi, mungkin nanti Ferry Irwandi bisa jelasin lebih detail, atau pakar-pakar trader, gue akan coba pakai bahasa paling sederhana ya. Kalian udah jelasin saham kan di berbagai macam video sebelumnya gitu, pasti kalian juga udah lebih paham ya. Gue akan pakai bahasa cepatnya ya. Saham itu lo beli sebagian kecil dari perusahaan dengan harapan perusahaannya untung, lo dapat untung juga, atau sebagian kecil yang lo beli ini harganya naik, lo beli 1.000, besok ternyata harganya 1.500, lo jual ke orang, lo untung 500. Selesai. Kan harga perusahaan naik turun dari 1.000 ke 1.500 kan karena berbagai macam faktor, dari performa perusahaannya, internal perusahaannya, dan juga eksternal perusahaannya. Salah satu faktor eksternalnya adalah kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintahnya mendukung industri tersebut akan semakin seksi kata kasarnya gitu, sehingga banyak orang pengen invest ke situ karena yakin perusahaannya akan untung jauh lebih banyak. Dan sebaliknya, kalau misalnya kebijakan pemerintah malah against industri itu atau melawan industri itu, ya pasti orang-orang langsung pada kayak, ya bakal susah nih industri bertahan dan mungkin harganya akan sangat turun ke bawah. Enoji-san contoh mate nih. Coba pakai contoh dong. Pala gua udah muzukasi muri. Oke, baiklah kalau begitu, bayangkan kita adalah perusahaan game. Kita adalah perusahaan game di sebuah negara. Kita bikin game Steam, game mobile, game apapun lah, pokoknya game gitu. Semua berjalan baik-baik saja. Kita bikin game juga ya nggak bagus-bagus amat, tapi banyak pelanggannya, dan kita udah IPO, jadi kita udah ada di bursa saham. Orang-orang bisa beli sebagian dari perusahaan kita harga 1.000 misalnya gitu. Terus tiba-tiba pemerintahan di negara imajinasi kita ini bikin sebuah kebijakan bahwa
wah ternyata di negara ini banyak banget ya industri game lokal gitu. Gimana ya kalau misalnya kita selontorin dana 5 juta US dollar nih untuk pelatihan industri-industri game lokal ini untuk bisa kita terbangin keluar atau datengin mantan-mantan karyawan EA, Nintendo, PlayStation, Ubisoft, sebutlah apalagi gitu ya, yang susah-susah untuk memberikan pembelajaran misalnya gitu. Terus juga dibuatkanlah semacam program yang dimana pajak nih ya, pajak buat beli game itu dikurangin gitu. Jadi harganya bisa jauh lebih murah. Dampaknya apa? Perusahaan game gua pasti akan jauh lebih berkembang karena harganya jauh lebih murah, banyak orang jadi bisa lebih beli. Berarti perusahaan gua makin untung dan perusahaan gua jadi makin mau dibeli orang, sebagian kecil yang 1000-an. Dan tadi lu pada yang belinya 1000, sekarang mungkin harganya udah 1200. Kalau lu beli 1000-nya sejuta, lu udah untung berapa tuh? 1 juta kali 200 tuh. Berapa ya? Hitungin. 200 juta ya, dipotong pajak dan lain-lain, dan lu dapat belinya berapa. Tapi ini bahasan kasaran aja ya. Biji lu kenapa no? Sayangnya untuk tahu jawabannya kalian harus jadi membership dulu di channel ini, Singham Galileo. Kalian bisa dapetin badge emoji namanya keluar di akhir video, dan kalian bisa nontonin video-video eksklusif gua yang kadang ngomongin kehidupan, kadang juga ngomongin sesuatu yang sulit untuk gua bahas secara bebas. Dan kalian juga bisa nonton live streaming gua yang belum sempat kalian tonton. Dengan menjadi Singham Galileo, kalian sangat-sangat mensupport channel ini untuk terus upload. Belum bisa juga? Ya nggak apa-apa, nonton aja pun juga udah support. Thank you buat udah support gue selama ini, dan thank you banget udah jadi member terutama Singham Galileo. Now back to the video. Tapi siapa yang paling diuntungkan teman-teman dengan kabar ini? Yap, betul. Orang-orang yang tahu duluan. Orang-orang yang tahu duluan bahwa pemerintah akan bikin kebijakan itu. Setelah lo tahu kebijakan itu, harganya udah keburu 1200. Sebelum lo tahu kebijakan itu, harganya masih 1000. Tapi sekian milisecond itu, sekian milisecond informasi itu akan mengubah harga itu dengan cepat dan mengubah keuntungan dan opportunity lo kan. Bayangin di negara fiksi tersebut, presidennya nge-tweet tuh pakai Truth API. Dengan semangat kebangsaan bla 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 bla, negara fiksi ini akan bikin pajak ini lebih murah dan intensif bantuan ke para industri gamer lokal gitu. Dan yang tahu duluan adalah you, karena you berlangganan 100.000 US dollar untuk masuk ke Telegramnya gitu, atau API-nya lebih cepat lah. Yes, lu dapat duluan tweetnya, lu beli duluan tuh saham sebelum naik jadi 1200, mungkin di 1100 atau di 1050 duluan. Yang nggak berlangganan baru tahu di detik-detik berikutnya, di notifikasi berikutnya. Sekian milisecond itu membuat lu jauh lebih kaya dari sebelumnya. Itulah insider trading. Itulah yang dicurigai orang-orang, apakah ini bisa jadi insider trading karena lu tahu duluan. Gue sangat berharap contoh tadi udah cukup menjelaskan ya, jadi nggak perlu kalian bingung, karena selanjutnya adalah faktanya insider trading ini memang banyak terjadi terutama di Amerika gitu, dan ini dilakukan sama para pembuat hukum, perwakilan rakyatnya yang tanda tangan, yang ngajuin peraturan. Itu udah banyak kasusnya, silakan kalian cari sendiri gitu. Mereka yang mau bikin peraturan boykot minyak dari negara ini dan lain-lain gitu, yang ngaruh banget lah ke berbagai macam ini, dan mereka tuh kayak bisa ya tahu dong mana yang makin naik, mana yang turun gitu saham. Apalagi yang dapat bisikan presiden jauh lebih cepat dari akun sosial medianya. Makanya banyak orang mengkritik pergerakan ini sebagai ini mah Donald Trump bikin channel Telegram khusus member gitu, dan ini sangat melanggar hukum, tidak boleh. Karena di tweet-tweet Donald Trump itu kebijakan-kebijakan, bukan gambar AI doang. Pada 9 April 2025, indeks utama Wall Street melonjak tajam setelah Trump mengunggah di Truth Social bahwa ia akan menunda sebagian besar tarif baru selama 90 hari. Sepengetahuan saya, satu-satunya akun di Truth Social yang benar-benar mampu menggerakkan pasar adalah Donald Trump sendiri, dan unggahan-unggahannya memang benar-benar mempengaruhi pasar, kata Mark Spiegel, managing member sekaligus portfolio manager di Stan Phillips Capital Partners. Ketika ditanya apakah layanan ini akan menciptakan ketidaksetaraan karena hanya trader bermodal besar yang mampu membayar akses tersebut, Spiegel menjawab bahwa ketidaksetaraan peluang memang selalu ada di pasar. Ini hanya akan menjadi satu bentuk ketidaksetaraan tambahan. Jadi seperti itu teman-teman, bahwa ya ini real, bahwa emang Donald Trump nih, polisi dunia ini emang udah ya gimana ya, segininya gitu loh. Bahkan sampai kayak punya grup Telegram khusus untuk aksi-aksi presiden yang kamu bisa ketahui sekian milisecond lebih cepat gitu, dan memang sangat mempengaruhi pasar dan memang mempengaruhi buat orang-orang yang punya informasi dan mengetahui informasi ini lebih cepat. Wah, kacau sih ekonomi Amerika, kacau kapitalisme Amerika. Wow, ya lu yang nggak punya 100.000 dolar bakal ketinggalan, bakal ngikutin Weller doang. Dan ya mungkin yang anak-anak saham, anak-anak trader juga pada tahu lah, yang mungkin dapat sinyal-sinyal second yang entah sinyal secondnya bisa lo percaya apa enggak, dan
ya saya bukan ahli ekonomi, saya bukan ahli saham. Investasi itu ada resikonya. Ini adalah salah satu resiko besarnya. Lu pikirin lah, makanya hati-hati berinvestasi. Dan gak semua orang harus berinvestasi. Dan untung ini terjadi di Amerika. Dan mungkin bisa jadi pembelajaran dari kita. Dan buat yang belum tahu tentang bagaimana ekonomi itu, terutama di trading-tradingan dan saham-sahaman ini bekerja. Dan bagaimana politik itu akan sangat mempengaruhi hidup kalian. Dan seberapa informasi itu sangat berharga. Sampai ada orang rela bayar ratusan ribu US dollar untuk tahu 1 detik lebih cepat daripada yang lain. Tapi kalau menurut kalian bagaimana, yang mungkin emang anak ekonomi, yang trader, yang anak-anak saham gitu, mau share pengalaman kalian, atau kalian punya opini lain mengenai fenomena ini, atau ada kritik untuk saya, tambahan untuk saya, silakan banget di kolom komentar di bawah. Komentar ini datang dari video yang dimana FIFA full kapitalis gara-gara dibisikin Trump nih kayaknya ya. Tonton kalau kalian belum tonton. Dan komentarnya datang dari Faris. Sejak kasus pemain Amerika yang kartu merahnya dianulir hanya gara-gara si bebek satu ini, nggak setuju aja, gue udah curiga kalau ada permainan bisnis di belakang. Se-ngeri itu, se-obvious itu, dan tidak ada hukumannya. Gokil kan? Tonton kalau kalian belum tonton biar kalian ngerti. Dan kalau komentarnya mau dibacakan, komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri. Thank you buat para member, dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah investasi terbaik menurut kalian apa? Komen di bawah. Untuk kita semua, stay clean and sound.